Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Sajad dengan nomor induk mahasiswa 119303997. Di sini saya akan memenuhi ujian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan membahas mengenai pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Di antara lain itu ada yang namanya konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Yang ketiga ada latar belakang pembentukan dan pemerintahan daerah. Yang keempat ada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kelima itu ada pembagian urusan pemerintahan daerah. Yang keenam ada otonomi daerah. Dan yang terakhir itu ada sistem ajaran rumah tangga. Pertama-tama yang saya akan bahas mengenai ada konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Nah, pembentukan pemerintahan daerah itu sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adapun undang-undang yang lain itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1945, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 18 itu menjelaskan mengenai daerah Indonesia itu akan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ada daerah, ada juga provinsi gitu. Dimana jika di bagian provinsi itu kepalanya itu disebut sebagai gubernur. Adapun di bagian daerah maka akan disebutkan sebagai bupati, seperti itu untuk pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan kedua kita lanjut mengenai asas-asas dan prinsip pemerintahan daerah. Nah, asas-asas dan pemerintahan daerah itu menggunakan asas desentralisasi, dokumentalisasi, dan juga tugas pembantuan. Nah, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh itu dan bulat itu yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan juga kota. Nah, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan itu bisa juga di daerah, provinsi, kota, dan juga di desa. Nah, adapun pertemuan yang keempat itu membahas mengenai salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan juga pemerintahan yang umum. Nah, adapun pertemuan yang kelima itu membahas mengenai otonomi daerah. Nah, otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus suatu pemerintahan gitu. Nah, secara harfiah otonomi daerah itu berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti itu sendiri dan nomos itu berarti aturan suatu undang-undang. Nah, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti Zelfwetgeving itu membuat perda-perda, ada juga yang utamanya itu mengacu pada pemerintahan sendiri gitu. Nah, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, adapun pertemuan terakhir itu kita membahas mengenai lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tidak otomatis atau tanpa persoalan gitu. Nah, terdapat beberapa hal yang amat mungkin itu berpotensi menjadi penghambat ke depan secara teknis jika tidak segera dibenarkanlah seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu sejumlah upaya untuk dilakukan gitu agar diantaranya membuat
segera peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mengubah segera peraturan pelaksanaan yang telah ada saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu berlaku gitu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 serta mengevensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan undang-undang yang terkait. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.